ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Ustaz. Untuk qadrihi marqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam wafa bil mauti mau'izan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa la udwana illa ala zalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu wal hadir rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di bulan yang penuh berkah. Kita sama-sama dapat kembali melanjutkan kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan segala kebaikan amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita halaman 185 di bawah ulah. Dan setengah daripada kesesuaian yang dilihatkan bagi orang yang berbuat maksiat dan kesukaan bagi orang yang berbuat taat pada ketika sakaratul maut. Nah, jadi kayaknya kita pembicaraan kita ini membicarakan tentang hal setelah mati atau pada saat mati sakaratul maut. Jadi ada kan orang yang diperlihatkan selama hidupnya, kebaikannya selama hidupnya itu akan diperlihatkan pada saatnya anak mati. Ada tangan kayak buah yang baik, ada tangan. Begitu juga yang buruk. Ada tangan pulang nih. Jadi diperlihatkan oleh malakul maut kan semalam dibukakan sayapnya yang sebelah kanan dan kiri. Kanan kan tentunya orang yang banyak kebaikannya. Maka ia melihat segala kebaikannya. Maka pada saat anak mati itu walaupun bagaimana sakitnya penderitaan mati tadi, pada kalau merasa benar karena akan mendapatkan kenikmatan yang dihadapinya akan nikmat buat. Namun sebaliknya orang yang maksiat mana sakit sudah tambah lagi yang akan dihadapi. Nah ini keduaan nih sakitnya. Sesuai dengan hadis Nabi kata Rasulullah, almar'u yamutu indama asya'alai. Orang ini akan dicabut rohnya atau diambil oleh malaikat nyawanya itu indama asya'alai, menurut gawiannya selama hidup di dunia. Artinya ya tadi gawiannya memang sulit lah, cuma kada pasti kada bersih. Artinya kebiasaannya secara umum kalau orang ini selama hidupnya penuh dengan maksiat, bergelimang dengan dosa, bermacam-macam perbuatan maksiat. Nah ini nama menutup hatinya tuh tutup hatinya nih, tak tutup, tak dinding, tak hijab daripada makrifat kepada Allah. Lalu hatinya ini kada terbuka nak tobat tadi, karena sudah dipenuhi dengan maksiat dosa tadi. Nah inilah penyebabnya mati suul khatimah. Nah adapun orang yang taat ini, itulah yang menjadi penyebab juga orang ini mendapatkan kemudahan, ketenangan, ketenteraman. Jadi ya, pada bahasa orang apa, mayyazrak yahsud lah. Mayyazrak yahsud, siapa yang menanam pasti akan memetik menuai buahnya nih. Dan mungkin secara akal kita lah bertanam apa ya, bertanam kada anak memetik. Iyalah, ada bertanam nih anak memetik. Bertanam pun tanamannya salah
Nah mungkin lah, yalah tanamannya salah, tanam bilungka, anak memutik walau, atau kan? Ya bisa bang keajaiban nih, mata paling, paling kan tanam gini aing alih memutik. Nah, jadi kalau ada kata-kata orang apa namanya mati, apa namanya iman dan taat, surga dan neraka leh, itu urusan Tuhan. Jujur ya, urusan Tuhan. Amal ibadah kita ini tidak menjamin kita masuk surga. Walaupun atau juga sebaliknya orang maksiat dan tentu masuk neraka, itu jujur ya kalau dipandang masyiatillah, kalau dipandang dengan hakikat, karena masuk surga dan neraka itu intinya Allah menghendaki kan itu. Tetapi ya tadi bahasa orang apa ya, kalau kita secara mudah ini kata-kata orang Arab itu, kapal itu kada mungkin berjalan di atas karing, yalah tarjun najah walam tasluk masalikaha inna safinah la tajri alal yabisi. Kita mengharap selamat hidup di dunia, selamat di akhirat, mati beriman, dapat surga. Tapi karena menjalani jalan surga, padahal pun menjadi ya ini semuaan parai. Zuhur, asar, ibadah parai semuaan. Puasa, penyakit mahir, ya, nuntut ilmu, alasan macam-macam, sibuk. Habis lagi bersedekah sayangnya nanti. Nah ini namanya laksana tadi mengharap selamat, tapi kadang menjalani jalan selamat itu kadang mungkin kapal aja kan bisa berjalan atas karing. Artinya sulit orang yang hidupnya maksiat hendak dapat husnul khatimah, itu sulit. Bisa Allah ampuni, tapi kebiasaannya, nah itu biasanya hidup itu sesuai dengan gawiannya. Arti mati itu menjadi ciri hidupnya gawian. Jadi jangan aneh orang nih, mohon mahir waktu hidupnya mahir badum atau apa namanya badum balak sama digantung bergantungan kalau lakiannya. Kalau binian bang tunggu sip atau terus atau bian tak kalau dari mana. Nah itu kena insyaallah ada tambahin lah, ada tambahan masalah itu. Jadi kita ini kadang jangan apa namanya mengharap mun Allah menghendaki, mun Allah menghendaki, cuma itu kan ciri apa? Bila orang itu maksiat berarti pacar dikehendaki wadah neraka dah. Wadahnya itu berarti penghuni itu. Kan ada cerita bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah jelas di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Nabi Musa itu ketika munajat di Gunung Tursina memohon kepada Allah, bertanya kepada Tuhan nih. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, engkau yang menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya. Yang namanya ciptaanmu ini, langit manusia ini ciptaanmu, semua anak milik engkau. Nah pertanyaannya, coba nih Bang, ujian Nabi Musa, jangan ada di dunia ini maksiat, jangan ada neraka, sabadataan masuk surga. Artinya ciptaan Tuhan kan? Allah menjawab, iyalah, kita menjawab ya Tuhan, disuruh Tuhan apa? Wahai Musa, berhuma, zerak, berhuma. Suruh Nabi Tuhan, Nabi Musa ini berhuma. Nah, bertanam ini, namanya berhuma itu bagus lah. Berhuma bertanam, habis ditanam apa ya? Sudah nama nguning, lalu dikatam. Imbah mengatam, dijamur, lalu dipompa. Nah, imbah dipompa, hampa layangnya di mana? Dibuang ke lubak, lalu disalokot. Ya kalau entah pada saat Nabi Musa ini hendak membuang ke lubak namanya salokot, ditahan Tuhan. Ya Musa, jangan dibuang, jangan disalokot, buat dalam karung. Timpani aja tuh jadi Musa, ya Rabbi ini hampa ini jadi kalau diwedehi ada sia-sia orang apa gunanya namanya hampa badakan orang gila nih kan. Yalah hampa nih. Nah aja Tuhan kayak itu juga. Tuhan dalam neraka tuh sama nih. Jadi itu. Nah itu kan namanya izab nih. Ya lo paham aja Tuhan dia Musa nih. Dia Musa ini berarti nang nerakanya hampa-hampanya nih. Cuma banyak hampanya bian. Nah hampa nih banyak. Makanya gue hati-hati bian. Tadi kitanya wa qalilum min ibadiyah syakur. Tadi kitanya bian surga itu 1 banding 1000.
Balonnya macam ada hampa layang, ada hampa barat. Cuma hampa barat masih kalau ada isi-isi ini. Hampa layang ini apa? Dan manfaat lalu tuh dia. Cuma kita bila melihat keramawan tuh berarti atau hampa layang apa barat ya. Jadi bila orang tuh kada bisa sembahyang, ada pati puasa, ada pati nah berarti tanda ada aja bila ada hampa barat, hampa layang. Cuma dia berucap pun lah, bila ada hampa layang, sudah ya, saya itu tuh kan. Ya, nah itu nih. Setelah puasa nih kan, hati-hati pun. Singgung sedikit masalah puasa pula. Kalau pian gue ada itu masalah mengqada Ramadan. Misalnya kan orang meninggal dunia ada punya ketinggalan puasa. Cumanya apa sih ini bahari garing. Sambutan puasa garing mulai awal Ramadan garing. Pas habis Ramadan baru sembuh. Sembuhnya ada waktu sidin kalau mengqada. Sebulan nasihat nih. Habis kemasuk ada di kada sidin. Ibah itu bibian sidin sama qada pas mati. Maka orang itu wajib dibayar fidyah. Itu majelis Syafi'i itu. Ini lain masalah masih majelis Syafi'i lain lah kan. Kenapa? Karena sidin ini garing tadi di Ramadan garing, habis Ramadan sidin sihat, kawan mangkada waktu nih kadar mangkada nih umpamanya sidin sebulan sidin sembuh. Nah, tapi sidin kada mangkada, kayaknya sidin santai dulu. Pas biaya habis sebulan biaya sidin hal mangkada, pas garing pulang meninggal maka pian apa beda sidin berharta itu. Ini hukumnya sidin itu berdosa. Hukum berdosa dan wajib bayar fidyah. Nah, siapa mana? Ya itu walinya, ahli warisnya. Itu masih mazhab Syafi'iyah loh. Belum mana kita. Kenapa? Karena sidin ini ada waktu mangkada, walaupun sidin garing tadi, tapi ada waktu istihad. Sidin kada mangkada, maka peninggalan sidin muslimin berharta wajib dikeluarkan ditarbas atau bisa dengan puasa langsung lah. Mohon ahli warisnya apa mau puasakan bagus saya. Atau bisa juga dengan upahkan ke lain. Dengan izin si waris tadi atau asabah. Nah itu kan kita banyak nak tahu. Itu masih mazhab kita Syafi'i, belum Malik ini Malik. Membalik itu kan mazhab Hanifah itu sama-sama juga. Sama-sama cuma kan ini masih mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Hanifah itu mungkin ya itu kan anak dengan dia tuh sama aneh. Abu Hanifah semaan ada ini masalah puasa. Nah, jadi masalah puasa ini kalau orang itu atau misalnya si diri kada puasa dengan penyakit mahir. Alasan mahir. Kada puasa sidin. Tanpa ujul nih, tadi ada ujul gaing kada. Habis Ramadan lalu sidin apa nih? Meninggal dunia. Wa imah habis Ramadan sidin garing enggak kada garing enggak? Maka juga sidin ini wajib dibayar fidyah. Hukumnya haram, sidin itu berdosa. Yang kedua wajib sidin peninggalan sidin itu walinya, asabahnya, kerabatnya mengeluarkan tak ada sebulan puasa. Itu masalah puasa boy. Enggak. Kalau garingnya bulan puasa, meninggalkan puasa, nah itu kan ada apa sidin? Itu amun yang itu kada wajib kada dengan itu fidyah. Terus ini ada waktu makada nih. Ini perlu kita perhatikan bola. Jadi indahnya ada kata kita tuh ada garing atau punya istihad garing leh. Indah tuh habis Ramadan ada kita tuh kalau makada cuma kada kita kada. Indah tuh lalu kita meninggal dunia maka wajib peninggalan harta sidin tadi wajib dikeluarkan untuk bayar fidyah Ramadan tadi. Ini masalah puasa nih. Lain masalah sembahyang lain lah. Kalau Imam Abu Hanifah kan sumaan sembahyang puasa habis tuh. Nah, itu kan taklid kepada Abu Hanifah. Ini masih mazhab kita Syafi'iyah. Itu banyak teranjah gue. Belainya belainya sidin berbano kah? Keluarkan tuh dia. Walinya atau boleh juga dengan dipuasakan. Siapa yang memuasakan banyak warisnya kah, kerabatnya kah, atau izinnya kah, atau daripada ahli waris kah? Ada yang sidin berharta diserahkan sidin karena lain penyewakilakan. Cuma umpamanya contoh, pian ulun izini dia ahli waris kan penyebabnya Ahmad pian ulun izini untuk mengadakan sembahyang puasa kalau bulan Ramadan bagi almarhum abah ulun sanu kadar sama 1 bulan ulun beri per harinya punya 50.000. Saya terima aja wajib tuh pian. Aman terima tadi. Itu menyadar hakun. Yang ada hakun ya bisa dengan badas, bisa dengan puasa.
cuma muslimin bahar. Kenapa? Karena Sidi meninggalkan puasa tadi tanpa ujur atau dengan ujur, tapi di habis Ramadan ada Sidi tadi. Pada gitu dia. Amunnya kada langsung ada jadi lagi. Itu masih mazhab kita Syafi'iyah. Belum aja Abu Hanifah, kalau Abu Hanifah itu kan lain pulang kan. Ini masalah puasa. Kalau masalah sembahyang hilaf buai, ada yang wajib, ada yang kada kan. Maka kalau masalah puasa ini mazhab kita Syafi'iyah wajib. Makanya kita ini kan hilaf tadi juga Syafi'i dulu lalu apa? Hanafi. Nah kalau kita Syafi'i kan dengan barat. Itu masalah puasa bang tuh. Ketinggalan dia. Nanti hujung kita nolak kalau misalkan ada pertanyaan dia. Lanjutkan. Nah kemudian, dalam hadis Nabi SAW lah, kalau yaitu seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Wahab rahimahullah taala. Balagana annahu ma min maitin yamutu hatta yara lahul makana al-katibani amalahu. Malakani, ini katibani. Itulah malakani lah. Oh iya. Ya malakani bisa juga. Ini memang katibani itu malakani bang. Malakani amalahu. Ini katibani ini malaikat yang mencatat dua amal. Nah, amal kan kiri kanan. Amalahu. Fa in kana mutian qala lahu jazakallahu minna khairan. Qaruba majlis sadiqin ajlastana wa amalin salihin qad ahdartana. Wa in kana fajiran qala lahu la jazakallahu anna khairan. Faruba majlisin su'in ajastana wa kalamin kabihin qad sami'tana wa amalin khairin gairi salihin wa amalin gairi salihin qad ahdartana fala jazakallahu minna khairan. Nah, artinya telah sampai akan kami daripada riwayat hadis bahwasanya tiada daripada seorang yang mati pada ketika sakaratul maut itu hingga melihatkan baginya itu oleh dua malaikat yang menyuratkan amalnya itu. Nah, maka jikalau ada orang yang hendak mati itu orang yang berbuat taat akan Allah Ta'ala, maka berkata dua malaikat baginya, telah membalas akan engkau itu oleh Allah Ta'ala daripada kami akan kebajikan. Maka beberapa tempat duduk yang benar yang engkau dudukkan akan kami. Nah ini buai kalau kita nambahkan senangnya 4 nih, yang duduk terus nih. Dan beberapa amal yang saleh engkau hadirkan akan kami. 4-nya senang nih, kan dia. Dan jikalau ada orang yang hendak mati itu orang yang fasik yang berbuat maksiat, maka berkata baginya dua malaikat yang menyuratkan akan amalnya. Jadi kiraman katibin nih. Tiada membalas akan dikau oleh Allah Ta'ala daripada kami akan kebajikan. Maka beberapa tempat duduk yang jahat yang engkau dudukkan akan kami padanya. Dan beberapa perkataan yang keji yang telah engkau dengarkan akan kami akan dia. Maka tiada membalas akan dikau oleh Allah Ta'ala daripada kami akan kebajikan. Dan ketika inilah tercelik atau tercengang lah, jika nanti bilalak nih, mata orang yang hendak mati itu karena memandang dua malaikat itu. Nah, Masya Allah dahsyatnya buat. Karena melihat nang kada baik diperlihatkan ketinggalih mata sulit benar. Lalu ulun tambahkan di kitab sini ulah bagaimana memperbaiki kita nih. Kalau kita lihat di sini buayana, makanya ada ujar Ibrahim bin Adham seorang waliullah. Qalbul mu'minin naqiyun kal mir'ah fala yatihi syaitan bisa'in illa abasarahu. Hati seorang mukmin itu bersih seperti cermin, maka tidak datang akan dia oleh syaitan atau mendatangkan akan dia syaitan dengan sesuatu kecuali memperlihatkanlah cermin tadi akan dia. Maksudnya hati mukmin itu sudah bertagur dah. Orang yang baik itu pian kalau lapun kada tahu nya nih, kada tahu ini halal kah haram kah, baik kada sudah
sudah ditagu oleh hati ini kada baik. Padahal itu hukumnya lagi. Karena hati orang mukmin itu seperti cermin yang bersih. Nah, fa in aznaba zamban ulqiyat fihi nuqtatun sawad. Apabila memperbuat hamba seorang mukmin tadi dosa, kesalahan, maksiat, maka dimasukkan atau dilontarkanlah ke dalam hatinya tadi nuqtah ini kan titik noda yang hitam. Nah, kayak apa cermin diandaki kotoran. Nah, apabila fa'in taba muhiyat, bilanya tubat hapus bersih cermin tadi. Nah, masalahnya nih wa'in ada ilal maksiat, bilanya kembali ke maksiat walam yatub, nah dan kada batubat tataba'atin nuqtah, maka selalu bertambah-tambah tadi bertambah hadap hatta yusawwidal qalba, sehingga menggelapkanlah akan hati. Artinya laksana cermin andaki kotoran tambah terus kadang-kadang cahayanya. Nah, kadang-kadang sama hati kita dikadap terus. Kenapa? Karena terpenuhi dengan dosa tadi. Maka akhirnya nang tadinya rajin ke ibadah pangulir, yang tadinya rajin untuk ilmu pangulir, yang tadinya hati pina sanang beribadah, hati tertutup dah. Nah, ini makin kadap tuh baik. Adab mana hati ini makin bakadab fala tanfa'hu fala tanfama fakallama tanfa'u fihil mau'izah, maka sedikit sekali artinya kada bermanfaat nasihat orang lain. Dan dedang lagi masuk kanan keluar ini kenapa terlebihnya bisa bal yakma, bahkan hati itu bisa an idrakil haq, buta hati ini daripada mempelajari kebenaran, wasalahidin baiknya agama. Nah, tukian lalu akhirnya nih makin berbuta mata nih, mata hati pokoknya tadinya tertutup, tak ada lagi mendengar nasihat nih. Wa yastahinu bi amil akhirah, bahkan orang ini yastahinu menganggap remeh urusan akhirat. Ini tujuan puasa ini baik ini tujuannya supaya apa? Membersih hati kita nih juga. Cuma tobat jangan sampai tinggalkan. Obat nih kita bujur-bujurakan, taubatan nasuha, bujur-bujur tobat. Nah, kalau sudah dosa banyak, yastahinu bi amil akhirah. Orang ini menganggap mudah urusan akhirat, terutama masalah mati. Mati itu urusan 20, yang penting hidup loh. Apa jurang ya? Kelapa muda kan, lepas kuasin kan, pantun siapa? Udah itu apa ya? Ambil isinya, buang batoknya. Lagi muda, puas-puasin, tuha tinggal bongkoknya, artinya tinggal apa lagi nih? Wa yastadimu amrad dunya, dan orang ini menganggap besar urusan dunia baik. Wa yahtamu, dan masalah yahtamu dan mengutamakan urusan dunia, urusan ini tua. Tapi kalau urusan akhirat, nah jauh di belakangnya. Kayak dulunya nih. Hatta idza quri'a sam'uhu amra akhirah, apabila diketuk orang pendengarnya nih akan urusan akhirat. Iya Pak, ya tadi masuk kanan keluar kiri. Nah, ini kenapa Bu? Karena akibatnya dosa. Lalu kata ulama kata saya kan, idza qasal qalbu lam tanfa'ul mau'idah. Bila hati ini sudah karas, nasihat kalian gunanya lagi kan. Bila hati ini sudah buta seperti bumi, apabila kering sudah tanah itu sudah karas, tandus sudah kering, hujan kayak apa yang kada berguna lagi. Itu tamsil apa? Orang hatinya sudah tertutup dengan dosa. Nah, di kita ini lalu ulama lah, lalu kita ini bujur-bujur tobat kepada Allah. Kemudian pertanyaannya kayak apa garang apa masalah yang terbesar nih nang penyebab hati kita mati nih. Nah, di sini ulama mengatakan penyebab hati kita mati itu baik, di antaranya adalah ini yang perlu perhatikan nih. Pertama adalah sifat hasad. Banyak kan tak sifat hasad ini dengki kan. Di dengki ini harus kita kita buangi. Kita puasa kan, tapi di hati kita masih sifat tanam sifat dengki. Kenapa arti dengki itu Bu? Bahasa kita nih. Dengki itu pahakikatuhu ayakraha nikmatallahi ta'ala ala akhihi. Hakikat dengki ini orang ini membenci nikmat Allah Ta'ala atau saudaranya. Jadi kalau orang tuh kada sanang melihat orang dapat kenikmatan itu termasuk dengki baik. Fayuhibbu zawalah, dan ia sanang kalau nikmat itu hilang daripada ahli saudara tadi. Orang lain dapat nikmatnya nama dingin. Dingin hati ini, panas hati. Jaka tuh kehendakannya aku aja atau hilang. Umumnya itu deh.
Itu hakikat dengki. Jadi kalau kita ini kada senang bila orang dapat nikmat, lawan kita ini senang bila orang itu dapat musibah, berarti kita ini perlu dibersihi buat. Nah, kenapa bu? Wahwa min kabihil khisali, dan dengki ini paling sejahat-jahat perkara nang kada baik. Sejahat-jahat. Kenapa? Wala yumkinu qat'u maddatihi minal batin bil kulliyah. Kita kada kawa boy menghilangkan dengki ini dengan seluruhnya dalam hati kita nih, kecuali dengan jalan tasawuf. Nah, belajar ilmu tasawuf tuh. Coba ini kita lihat ujian Nabi nih. Hadis Nabi, al hasadu ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu menghapus kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Lapah kita puasa, sembahyang, nuntut ilmu, sedekah, tapi di hati kita tertanam sifat dengki. Aduh, ini pian anu banget nah. Ada juga orang mengatakan dengki ini secara hakikat sama kita kada rida dengan Tuhan. Kenapa? Mahiwal kehanakannya Tuhan jangan berarti nuduh Tuhan. Nah, di sini ujar ulama wa'lam annahu la syai'a minal basyari minasyari adaru minal hasad. Tidak ada sesuatu yang paling jahat yang memudaratkan manusia itu daripada sifat dengki. Kenapa? Iblis bu. Iblis itu pak ibadah berapa 70.000 tahun menduduki langit pertama sampai ke 7. Gurunya para malaikat. Ketika Nabi Adam diciptakan, ya dengkinya iblis luar biasa. Maka akhirnya menjadi iblis baik. Nah, jadi secara hakikat baik kita ini dengki itu ya biasa kasarnya nih rugi benar nih. Bahkan ujar ulama bu, dengki itu akan mengakibatkan 3 musibah bencana. Orang yang penyakit dengki ini 5 macam musibah yang dirasakan di dunia nih. Pertama apa ya? Adalah gamun layan katiu, sakit hati yang kadidah ujungnya. Selama orang dengki itu kada sesuai kehendaknya, kada punya hilang tuh biar. Indah kalau kayak kisah seorang cerita tuh nah, iblis mendatangi Firaun. Ujar iblis saat depan setelah bertemu Firaun, ujar Firaun, man anta, anak iblis. Nah, ujar iblis, aku iblis. Ujar Firaun, ikamlah iblis, ini bertamu nih. Jadi iblis mendatangi Firaun sama nih kan sampai 12. Kehilangannya tapi kehilangan tuh sama tuh kelakuan. Ada sama ada mau tuh pian. Sama masuk. Jadi ujar iblis batakon apa nih? Ujar nih utama lah Firaun batakon. Nah, ujar Firaun kebetulan batakon kita nih. Aku batakon adalah manusia yang paling kejam pada aku nih. Tahu pian sadar. Jadi orang yang kada baik pian tak hati kecilnya tahu ya padahal kada baik. Cuma sudah menjadi tabiat otak deh. Mahir berapa? Mahir dah nang montong ni cari cucus. Cuma alih benar menutup. Ujar iblis, ada lagi manusia yang paling kejam pada kamu Firaun. Maji Firaun, siapa nang garangnya pada aku nih? Ujar iblis, orang yang di hatinya tertanam sifat dengki. Itu lebih kejam lagi. Dan ini sudah aku coba, ujar iblis nih. Intinya aku pernah mau coba, orang ini seorang saudagar kaya, punya sapi, punya ternak ratusan. Di sebelahnya orang berisi 2-3 ekor aja. Ternak ini. Orang saleh sedikit tanya, cuma nang sugi ini dengki benar supaya jangan ada nawan menuruti. Iya, nanti dia cuni, nang 3 ekor tadi. Lalu datang iblis, ujar iblis, jangan diracuni, kira aku ganti 10. Ada aja 20, ada aja 50, bahkan sama ya kada aja. Aku jangan segitu kan udah gitu, kada puas mau kada mati semuanya. Topian bu dengki ini kan bah jangan tahun kajam panang ini lah apa. Itu dengki bu. Jadi hati ini pian orang ada dengki ini kada mancung bau. Pian apa langsung mancung aja kada. Itu yang pertama. Jadi gamon lain kan sakit hati yang kada ada habisnya. Jadi mualah kita nih mun ada dengki ini kan kada mau awak kada mau nyaman sakit terus. Kenapa? Karena hati dengki. Maka dengki ini sama pian tuan guru sama tuan guru. Ustaz sama ustaz, pedagang sama pedagang. Itu umum nih, pengusaha sama
bahkan apa nang paling ngalam deh aja ya tukang jual is sama jual is ya. Jual wadai kan sama jual wadai, tukang warung sama tukang warung, enak sama tukang warung biar yang kan biasanya dengkin entah. Itu yang pertama. Yang kedua boy, maksiat itu maksiatun la yu'akhiru 'alaiha. Musibatun la yu'ajaru 'alaiha. Bencana tapi kan dapat pahala. Musibah kita enggak ada musibah. Wah, dapat sakit hati itu musibah Allah. Yang ketiga, kecelaan yang tidak akan dipuji kesudahannya. Dan yang keempat, dapat murka Allah. Dan yang kelima adalah yaghlibu alaihi, akan tertutup daripada pintu taufik. Jadi orang begini kan hidayah tertutup. Ditutup Allah, yughlaqu alaihi babu taufik. Ditutup oleh Allah orang begini taufik. Taufik apa? Kada tabuka hati nabi amal. Dia tahu lagi kenapa? Ini sulitnya ini Tuhan sifat dengki. Nah di sini pun hati-hati ini bersih, nang dengki secara umum lah. Yang kedua kita bersihin apa? Sifat ini. Kemudian lagi nang perlu nih dengki, sifat apa? Gibah, sombong. Gibah ini banyak yang ujub, bakhil, pamalar, macam-macam dah. Nah itu kan memang insyaallah nanti di lain ujelaskan baik. Cuma sifat-sifat nama majmumah ini kalau kita ada kurangi barang, kurangi. Karena tujuan puasa adalah membersihkan zahir dan batin. Zahir kita, batin kita yaitu sifat-sifat tercela tadi. Nah, kita kan mengkirakan nah, jadi tahliyah wa tariyah. Arti tahliyah itu kan membersih sifat yang kada baik diganti dengan menghias sifat yang terpuji. Kalau itu tujuannya di antara hikmah kita kan mulai. Nah, kemudian yang selanjutnya nih. Dan yang ketiga, kesusahan pada ketika melihat segala orang yang berbuat maksiat pada ketika sakaratul maut itu akan tempat mereka itu yang di dalam neraka jahanam. Masyaallah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara ma'adahu minal jannah awin nar. Tiada keluar seorang kamu daripada dunia ini hingga mengetahui ia akan tempat kejadiannya atau tempat tinggalnya, dan hingga melihat ia akan tempat kedudukannya itu di dalam surga atau dalam neraka. Kan tidak selalu belah. Jadi baik kita terkadang ada orang yang mati senang, kurihing, jadi gembira, itu masya Allah berarti ini kan ada hikmah. Berarti kan sudah, apalagi orangnya hidupnya baik, muasyarahnya baik, amalnya baik, tumaan baik, karena mati pulang bagus. Nah berarti itu adalah ini alamat orang ini husnul khatimah. Berarti diperlihatkan yang baik. Cuma ada juga pian orang mati sakitnya luar biasa, yang kayak apa juga kayak anak terbau lah, ambing karena disembelih itu, menggerawung. Nah bisa aja tuh pian macam-macam karena penderitaan, siksaan, bahkan pada saat anak mati diperlihatkan yang kabar baik. Nah di situ baik kita nih banyak mohon kepada Allah, minta doa, Allah mahawin alaina fis qatil maut, itu banyak yang dinyalakan tobat. Jadi tobat inilah kita perbaiki, apalagi di penghujung Ramadan ini kan kita ada waktu nama sudah ada banyak lagi Allah. Di situ kita perbanyak itqun minan nar ya, doa yang terbanyak. Nah ini cukup pula. Kemudian belum mintakan apa untuk sampai di sini. Silakan Tian untuk bertanya ada masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.